Alhamdulillah wa syukurana ni'amillah. Allah telah memberikan waktu lagi kepada kita, masih memberikan waktu, kesempatan, hidangan untuk kita. Allah berikan untuk kita semua malam hari ini masuk di dalam pelakon zikir, mengolah beberapa sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, pakaian kita, yang kebanyakan manusia ini apabila sifat tidak diolah atau tidak mengerti kita apa artinya peribadatan dan untuk apa gerangan beribadat di dalam al-Islam ini, rukunnya harus dipatuhi. Di dalamnya ada hukum-hukum, hukum suci itu harus dipatuhi di dalam ilmu syariat. Ada fikih, patokan harus kita berpegang teguh. Ini sering saya ingatkan di dalam pengajian beberapa lamanya yang lalu, beberapa tahun lalu mungkin. Harus diingat-ingatkan terus, karena khawatir kita jauh berjalan di dalam warna lain selain al-Islam. Jadi salah kaprah nih. Atau manusia beribadat bukan seperti yang Syekh Jordani Salam tadi membacakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masalah kesantunan. Ada kelembutan hati di sana. Manusia tidak bisa santun bila hatinya tidak lembut. Tapi apa daya gerangan? Kita harus bertanya dan harus mengaca diri. Harus melihat kepada diri kita agar kita tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Arafa nafsahu. Apakah benar ada kelembutan di sana? Ada santun, sifat yang sangat indah di sana. Ini para ahli, khususnya para masyaikh lah, itu sering berkelana di dalam muraqabah Ismul Azam, satu demi satu. Tenggelam, berkelana, melihat persoalan itu sesungguhnya. Apa gerangan keadaan diri kita yang sangkut pautnya ini dengan kesopanan, kesantunan, keindahan akhlak, dan kelembutan. Ini lebih dekat ke dalam Ismul Azam Al-Halim. Al-Halim ini bukan hanya dilihat kesantunan dan kelembutannya saja, lalu kita tenggelam dan menerawang di sana. Ternyata setelah kita menelusuri, semoga Allah tetap atau terus-menerus mengirimkan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang berjalan di jalan tasawuf ini. Di dalam Al-Halim ini ada kesantunan, kelembutan seperti apa? Innallaha yuhibbul halim. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang lembut, yang santun. Tetapi
Tapi ini berkaitan, apakah minggu lalu saya berbicara juga tentang ini? Berkaitan dengan kesabaran yang mendesak dan amat tinggi. Berarti kita harus memperhatikan tentang amal. Amal apa yang dimaksud? Menggugurkan kedirian, keakuan. Yang di dalamnya ada kerelaan, ada kepasrahan, ada kesabaran, keberserahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan makom-makom biasa. Maafkan saya kalau saya lupa, perasaan minggu lalu juga saya berbicara tentang harus memeriksa amal-amal kita apabila kita sedang berusaha, bahasanya harus digarisbawahi, berusaha. Karena di dalam ilmu tasawuf ini bukanlah ilmu anjuran. Sebuah ilmu pengetahuan yang diberitakan oleh para mursyid terdahulu, para masyaikh terdahulu, memberikan contoh-contoh, entah itu di dalam kitab, atau yang langsung terdengar oleh mursyid dari mursyid kita kepada kita, lalu kita harus melaksanakannya. Bukan hanya dijadikan patokan atau ilmu pengetahuan biasa. Apabila kita sampai kepada ilmu pengetahuan biasa saja, itu pahalanya sudah tiada terhingga. Mengapa seperti itu? Karena kita sudah dapat sebuah kesadaran, kemengertian tentang ilmu pengetahuan yang harus kita mencapainya. Sekalipun persentase perjalanan di dalam jalan tasawuf ini, apa yang dianjurkan oleh para mursyid-mursyid kita terdahulu, maka apakah kita sudah menjalankannya? Maka harus memperhatikan amal. Amal yang dimaksud, saya kembali berbicara ini, adalah meneliti keakuan diri. Kedirian kita. Selalu itu patokan-patokan. Apabila berbicara tentang ilmu pengetahuan yang satu ini, tentang kesantunan, kelembutan, dan keindahan akhlak, apakah ada bernada kesombongan dan keakuan? Ini dia. Hanya baru di dalam berbicara. Atau hanya dalam sedang membicarakan ilmu pengetahuan atau mendiskusikan sebuah ilmu pengetahuan yang dianjurkan di dalam tasawuf ini, dan itu yang harus kita lakukan. Apabila kita lalai, maka ada kesombongan yang datang, dan apabila kita tidak melaksanakan, kita terjerumus ke dalam sebuah kemunafikan. Tetap menjadi pegangan oleh kita. Oh, didengar dari syekhku, Allahu yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Terus dalam keadaan waspada dan bertaubat kita. Dan itu adalah jubah kita, pakaian kita. Dan terus dalam keadaan bersuci, dimanapun, kemanapun. Dan dawamu zikri,
yang setiap pengajian saya selalu menekankan, perhatikan. Adakah kita bosan mendengar sebuah anjuran dari seorang syekh? Wahai sahabatku yang kucintai, dawamu dzikri wa dawamun ubudiyah. Apabila kita tidak waspada, bangkit sebuah cakap-cakap hati sederhana tetapi sangat berbahaya. Ah, ini lagi, ini lagi. Padahal ini sebuah pengingat-ingat untuk mencapai keindahan akhlak tadi, berupa kelembutan dan santun di dalamnya. Maka saya katakan, condong kepada Ismul Azam, yaitu Al-Halim, tetapi sangat condong kepada kesabaran. Allah yang maha sabar, Allah yang maha lembut, mengapa lebih banyak condong ke arah kesabaran? Allah tidak langsung menghukum manusia. Allah selalu melihat kebaikan-kebaikan yang kita tidak sadari. Apalagi kita mempunyai sebuah akhlak, apalagi hasil dari bekerja kita, riyadah wa mujahadah kita, menjadikan hati kita lembut di alam semesta ini. Betapa indahnya lontaran-lontaran keindahan ini akan membias kepada manusia yang ditemuinya. Maka perhatikan, sebuah kaum atau sebuah suku yang bahasanya sangat lembut, kesopanannya sangat tinggi, kita pasti akan terlalu yakin bahwa di negeri itu adalah negeri para auliyaillah. Bahasanya saja indah, bahasanya saja sopan, ada bahasa kasar dan bahasa lembut, ada keindahan di dalamnya, ada pengetahuan di dalamnya, ada bias isi alam semesta yang terlontar dari langkah-langkah orang-orang suci di tempat itu. Dan itu cahayanya para sahabat sekalian. Saya mengaji di masa remaja. Saya cenah lamun aya hiji tempat cenah didiukan ku wali. Eta cahayana nepikeun ka yaumil kiamah eta cenah moal leungit eta di dinya. Apabila sebuah tempat kata ada pernah diduduki oleh seorang auliyaillah, itu cahayanya itu tidak pernah akan hilang sampai yaumil kiamah. Saya dengar ini dari kakek saya nih mengaji di dalam sebuah kitab. Oh, Masya Allah. Pantas kalau begitu. Kita harus banyak merapat kepada orang-orang alim. Agar bias ahli zikirnya akan menghunjam ke dalam dada kita. Agar tersingkir beberapa sifat-sifat jahat kita. Khususnya tentang ghaflah, khususnya tentang kemunafikan diri. Khususnya sesuatu yang sangat kasar yang ada di dalam dada. Ada sebuah terbentuk. Ieu mah cenah hadisna orang Banten ya gitu. Lalu saya takabur cenah alamu takabir sodakotun eta mah. Kalau takabur lagi sama orang yang takabur sarua jeung sedekah cenah itu. Saya waduh ini. Ya, tertangkap oleh saya, teringat-ingat. Oh, begitu. Tetapi
yang lebih dekat keindahan. Takholaku bi akhlakillah. Ini dia. Apa gerangan? Tidak langsung menghukum. Sekalipun kita berkuasa, kalau kita jadi penguasa, sekalipun kita bisa menggagahi mereka, kalau kita lebih gagah dari orang lain, lebih hebat. Tetapi di dalam Al-Halim ini, maka tertonjollah salah satu kesabaran yang harus dipegang teguh oleh kita. Jadi saya katakan tadi, keterkaitannya ini, kelembutan, hati manusia yang lembut, saking lembutnya, dia pasti cepat tersinggung. Karena sangat lembut. Karena biasa terbias kelembutan. Dan mengutarakan, melontarkan keindahan kelembutan itu di dalam hati. Dan itu menjadi jubahnya hidup di alam semesta ini. Jadi kalau ada sesuatu yang kasar, bangkit ketidaknyamanan. Dan apabila itu mengena kepada dirinya, yang paling duluan menerjang, bergejolak, adalah sakit hati dan ingin menghukum. Ini dia yang dimaksud. Kesantunan, keindahan akhlak berkaitan erat dengan kesabaran. Para sahabat sekalian, keterkaitan itu, keindahan akhlak itu, apakah bisa dicapai dengan anjuran? Sangat tidak bisa. Apakah itu akan membekas sekian persen? Ada memang, karena itu tetap berpahala sekalipun anjuran. Kamu tidak boleh begini ya. Sang anak patuh kepada orang tuanya. Atau Pak Kiai berbicara di sebuah tempat, di sebuah pesantren atau sebuah pengajian. Jangan begini karena nanti akan begini. Dapat ilmu itu dan dijalankan sekian persen atas apa yang didengarnya. Berbeda dengan orang yang riyadhah terus-menerus di dalam keadaan zikirnya dan bermujahadah, judul-judul yang tidak boleh itu selalu digarisbawahi dan terus diingat dan dirasakan, tidak boleh ada di dalam hati kita. Judulnya mengerucut kepada hal keinginan. Betapa keinginan ini, ingin dihormati, ingin begini, ingin kaya, ingin segala macam. Ini semua di perjalanannya ada kekasaran-kekasaran di dalam kehidupan. Maka barang siapa patuh di dalam riyadhahnya, maka kekasaran itu akan tersingkir. Lalu Allah menghibahkan. Jangan lupa, bukan milik kita. Mujahadah bukan penyebab langsung berolehnya musyahadah. Bukan. Ilmunya benar. Riyadhah, mujahadah, musyahadah, mukasyafah. Benar tahapannya. Benar. Tetapi musyahadah atau mujahadah bukan penyebab langsung untuk mencapai musyahadah, beroleh keberhasilan, beroleh kejelasan, beroleh ilmu pengetahuan yang sempurna. Karena kita banyak mujahadah, jalannya benar, titiannya adalah itu. Mengapa bukan penyebab langsung? Karena ini hanya jalannya saja. Yang memberikannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Bila Allah tidak memberikan, kelembutan dan keindahan itu tidak akan bisa dicapai oleh kita. Berarti ada
keikhlasan di dalam peribadatan. Yang saya katakan tadi, keikhlasan peribadatan tanpa pamrih, tidak boleh melihat hal-hal yang lain atas kebutuhan diri di dalam setiap peribadatan. Itu baru namanya keikhlasan. Makom ikhlas bukan makom biasa. Tidak ada orang yang ikhlas sekali tiba-tiba. Tidak ada. Ada mungkin keikhlasan kelas yang seperti apa. Tetapi kebanyakan manusia selalu berhitung atas titian keikhlasan ini. Entah itu memberi, entah itu memperhatikan orang banyak, agar bergembira seluruhnya orang yang berdekat denganku misalnya. Beroleh kesejahteraan. Selalu ada di dalam doa-doa kita. Selalu ada di dalam lontaran kasih sayang dan keindahan kita. Berupa kelembutan kita yang kita lontarkan kepada mereka. Tanpa kita berkeinginan mereka tahu bahwa kita telah berbuat sesuatu. Karena keinginan-keinginan adalah pamrih namanya yang ada di dalam dada. Inilah hijab di dalam mujahadah. Inilah hijab di dalam riyadah. Ingin disebut orang rajin. Ingin disebut orang baik. Inilah yang harus dihilangkan. Apa gerangan patokannya? Dawamu zikri, kembali lagi. Terus pikiran kita dipusatkan hanya kepada zat Allah semata. Yang lain singkirkan, tidak ada urusan. Karena di dalam kehidupan kita ini, ada di dalam keberserahan, maka Allah akan memberikannya berbagai macam kebutuhan yang kita perlukan. Disinilah diperlukan sebuah keyakinan. Apakah itu benar? Tetapi kalau kita mengaca diri, berapa usia kita sekarang, sampai seusia ini, Allah tetap menjaga kita dan memberikan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau para masyai bicara kepada para saliknya, masa kamu tidak hafal-hafal dalam kehidupan ini? Jadi kembali kepada perketat peribadatan kita, menghilangkan kedirian yang ada, yang menggeliat di dalam setiap amal. Lalu perbanyak tadi pertaubatan, karena Allah menyukai orang yang banyak bertobat dan banyak bersuci. Inilah dia para sahabat sekalian, kelembutan, keindahan akhlak yang menjurus kepada penjabaran Ismul Azam yang saya jabarkan dengan ilmu yang sangat sederhana ini yang saya sampaikan. Semoga kita bisa menitinya sedikit demi sedikit. Sehingga jubah kita yang kita pakai adalah jubah keindahan, kelembutan akhlak yang ada. Kesantunan yang sangat menyenangkan bagi isi alam semesta. Bukan hanya manusia saja, tetapi alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah barang tentu yang paling utama kita mintakan, ya Allah, turunkanlah kelembutan kepada kami. Ini dia. Semoga Allah mau mengampuni kita semuanya. Semoga Allah menghibahkan akhlak yang indah kepada kita, sehingga orang lain atau siapapun yang kita temui di alam semesta ini beroleh kenyamanan. Dan apabila tidak beroleh kenyamanan karena akhlak belum baik, ya Allah, ampuni kami semua yang berada di tempat ini, di Kholaqul Dzikir ini, atau di mana saja para salik menyebar di alam semesta ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.